Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Fitri Astuti, serta teman-teman yang saya hormati. Pada malam hari ini, kita akan melakukan presentasi dan menjelaskan materi SPL Matrix yang ada di mata kuliah Aljabar Linear. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Roda Nurjakonita dengan NIM 21091061115 dan anggota kelompok saya yang pertama ada Wina Aulia Nugrasari, Hendi Saputra, Sarah Shivani, dan Andi Rahmat Riyandika Rusli. Untuk materi pertama yaitu metode simplex yang akan dijelaskan oleh rekan kami Sarah Shivani. Kepada Sarah Shivani, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan metode simplex. Jadi, metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel. Proses perhitungan metode ini dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai hasil optimal, dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer. Mungkin langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui fungsi tujuan atau max z-nya adalah 8x1 ditambah 5x2. Fungsi kendalanya atau st adalah x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 6. 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45. Dan x1, x2 lebih dari 0. Untuk step pertama, kita ubah semua fungsi menjadi bentuk baku atau bentuk kanonik dengan menambahkan select variabel atau variabel pengetat. Di sini terlihat bahwa variabel pengetatnya adalah 0S1, 0S2, S1, dan S2. Kemudian untuk step kedua, kita membuat tabel 1. Di sini terlihat bahwa tabel 1 belum optimal karena B0 masih ada yang negatif. Lanjut. Dan untuk step ketiga, kita menentukan basis, kolom kunci, dan juga baris kunci. Untuk basis ini ditentukan berdasarkan kolom yang terdapat angka 1 dan yang lainnya 0. Untuk B0, basisnya adalah Z, B1 basisnya adalah S1, dan B2 adalah S2. Kemudian untuk kolom kunci merupakan unsur di B0 yang paling negatif. Di B0 yang paling negatif adalah -8, jadi X1 dinobatkan sebagai kolom kunci. Kemudian untuk baris kunci ditentukan berdasarkan rasio yang paling kecil. Rasio dihitung dari RHS atau right hand side dibagi kolom kunci. Jadi untuk baris 1 rasionya adalah 6 dibagi 1 sama dengan 6. Untuk baris kedua rasionya adalah 45 dibagi 9 sama dengan 5. Jadi karena 5 paling kecil, B2 dinobatkan sebagai baris kunci. Kemudian terdapat unsur kunci atau pivot. Pivot ini adalah perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci. Didapatkan bahwa di tabel 1 pivotnya adalah 9. Untuk step keempat, bertujuan untuk mengubah pivot tadi 9 untuk menjadi 1 dan yang lainnya dalam satu kolom itu menjadi 0. Operasinya itu untuk baris kedua dibagi 9, untuk baris pertama dikurangi baris kedua, dan untuk B0 ditambah 8B2. Next. Ini hasilnya dari operasi tadi, didapatkan bahwa tabel 2 ternyata belum optimal karena di baris 0 itu masih ada negatif. Kemudian kita ulang lagi proses yang pertama tadi untuk menentukan kolom kunci dan juga baris kunci. Next. Kemudian setelah didapatkan pivotnya, kita lakukan lagi operasi baris dasar untuk mengubah pivot tersebut menjadi 1 dan yang lainnya 0. Untuk baris 1 aksen yang kedua, itu dioperasikan menjadi 9/4 dikali B1 aksen. Untuk B0 aksen yang kedua dioperasikan menjadi B0 aksen ditambah 5/9 dikali B1 aksen kedua. Kemudian untuk B2 aksen kedua dioperasikan menjadi B2 aksen dikurangi 5/9 dikali
B1 aksen kedua. Lanjut. Untuk tablo ketiga di sini bisa dilihat tablonya sudah optimal karena di B0 sudah tidak ada yang negatif. Kemudian didapatkan solusi atau optimalnya X1 adalah 15/4, X2 adalah 9/4, dan Z-nya adalah 411/4. Dan untuk menentukan keuntungan maksimalnya, kita kembalikan ke fungsi tujuan atau mak Z yang pertama, yaitu 8X1 ditambah 5X2 menjadi 30 tambah 45/4, dan hasilnya adalah 165/4. Ya, mungkin itu penjelasan untuk metode simplex. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Rona belum on mic. Baik, itu tadi penjelasan terkait metode simplex. Selanjutnya ada. Oke, saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, untuk cara penyelesaian sistem persamaan linear ini ada 4, yaitu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi Gauss, yang keempat ada eliminasi Gauss-Jordan. Untuk metode eliminasi sendiri adalah penyelesaian SPL menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misalnya, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Berikut ini contoh soal metode eliminasi. Misal, harga satu buah mangga adalah X dan harga satu buah jeruk adalah Y. Maka model matematika soal tersebut adalah persamaan pertama ada 2X ditambah 3Y sama dengan 6.000. Dan untuk persamaan kedua ada 5X ditambah 4Y sama dengan 11.500. Tentukan nilai X dan Y. Dari kedua persamaan tersebut, maka kita akan mengeliminasi variabel X. Variabel X maka dikalikan 5 untuk persamaan 1 dan 2 untuk persamaan 2. Maka menghasilkan 10X tambah 15Y sama dengan 30.000. Terus untuk persamaan keduanya ada 10X ditambah 8Y sama dengan 23.000. Selanjutnya kita akan mengurangkan. Jadi 10X-nya habis, hasilnya adalah 7Y sama dengan 7.000. Selanjutnya maka akan dibagi 7-nya 7.000 dibagi 7, jadi hasilnya 1.000. Maka nilai dari satu buah jeruk adalah 1.000. Untuk mengetahui nilai X bisa menggunakan cara berikut. 2X ditambah 3Y sama dengan 6.000. Terus 2X ditambah 3 dikali 1.000 sama dengan 6.000. Berarti 2X sama dengan 6.000 dikurang 3.000, maka X-nya sama dengan 1.500. Selanjutnya ada metode substitusi. Metode substitusi merupakan salah satu cara penyelesaian SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Contoh soal metode substitusi yaitu tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi matematika. Persamaannya ada 2X ditambah 4Y sama dengan 28, dan 3X ditambah 2Y sama dengan 22. Selanjutnya, cara penyelesaiannya adalah 2X ditambah 4Y sama dengan 28. Maka selanjutnya 4Y-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya 2X sama dengan 28 dikurang 4Y. Lalu kita bagi persamaan tersebut dengan konstanta X, yaitu 2. Jadi 2X dibagi 2 sama dengan 28 dikurang 4Y dibagi 2. Maka hasilnya X sama dengan 14 dikurang 2Y.
Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu, gabungkan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 22 dengan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 22, berarti 3X-nya kita ganti ke persamaan X, yaitu 14 dikurang 2Y, ditambah 2Y sama dengan 22. Lalu kita kalikan, hasilnya ada 42 dikurang 6Y ditambah 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 dikurang 42. 4Y sama dengan min 20. Lalu kita bagi dengan min 4. Jadi hasilnya Y sama dengan 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang kita tinggal cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 dikurang 2Y. Lalu kita masukkan 5-nya. Jadi 14 dikurang 2 dikali 5. Berarti 14 dikurang 10. Berarti X-nya sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Sehingga jawaban dari soal SPLDV di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Andi Rahmat dan Hendy Saputra, bisa dijelaskan untuk materi penjelasan Gauss-nya. Untuk layar dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss yaitu suatu cara untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam sebuah matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Eliminasi ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan linier dengan memasukkan persamaan linier dengan menggunakan matriks. Caranya yaitu dengan mengubah persamaan linier dengan sebuah matriks yang teraugmentasi dan mengoperasikannya sehingga menjadi matriks yang echelon baris. Kemudian setelah menjadi matriks echelon baris, kita dapat mencari nilai variabel tersebut dengan cara mensubstitusikannya. Dan kemudian di sini ada gambar sebuah dari matriks, yaitu ciri-ciri eliminasi Gauss. 1. Jika suatu baris tidak nol, semua nol, maka bilangan pertama yang tidak nol adalah 1 atau 1 utama pada baris pertama, kolom pertama. Yang kedua, baris nol terletak paling bawah. Yang ketiga, 1 utama berikutnya berada di kanan, 1 utama baris di atasnya. Pada baris kedua, kolom kedua. Yang keempat, di bawah 1 utama harus 0. Kemudian di sini ada diketahui SPL 3 variabel, tentukan nilai dari variabel SPL tersebut. Di sini ada persamaan 2X tambah 3Y dikurang Z sama dengan 6. Kemudian di sini ada lagi persamaan kedua, yaitu X plus 2Y dikurang 4Z sama dengan 8. Dan persamaan ketiga di sini X plus Y plus 4Z sama dengan 4. Kemudian di sini ada penyelesaiannya. Tahap pertama yaitu mengubah persamaan linier tersebut menjadi sebuah matriks yang teraugmentasi. Di sini ada baris ke-1 didapatkan 2x 2 3 min 1 dan ada 6. Kemudian di baris kedua ada 1 2 min 4 kemudian 8, dan baris ketiga ada 1 1 4 dan hasilnya 4. Keterangannya di sini untuk variabel X, Y, dan Z, jika di depan variabel tidak ada angkanya, maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut disertakan ke dalam matriks. Misalnya min X menjadi min 1. Kemudian di sini ada tahap kedua, yaitu mengubah baris pertama, kolom pertama, 11 menjadi angka 1. Ya, pertama di sini ada
baris pertama yaitu 2, 3, min 1, dan baris kedua 1, 2, min 4, dan baris ketiga 1, 1, 4, dan pembahasannya di sini untuk mengubah baris pertama yaitu B1 dikurang B2, jadi 2 dikurang 1, kemudian hasilnya 1 di sini, dan kemudian B1 dikurang 2 yaitu 3 dikurang 2, kemudian hasilnya di sini 1. Kemudian B1 dikurang B2 sama dengan min 1. B1 dikurang B2 yaitu min 1 dikurang dalam kurung min 4 sama dengan 3. Kemudian hasilnya itu B1 kurang 2 yaitu 6 kurang 8 sama dengan 2. Di sini ada keterangannya B1 dibaca baris ke-1, begitupun seterusnya. A11 dibaca baris ke-1, kolom ke-1. Hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi baris pertama B1 dan untuk bilangan lainnya tetap sama. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk metode eliminasi Gauss. Pada tahap ketiga, kita mengubah baris kedua pada kolom pertama menjadi angka 0 dan mengubah baris kedua pada kolom kedua menjadi angka 1. Mulai dari baris 2 kurang baris 1 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Baris 2 dikurang baris 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Baris 2 kurang baris 1 sama dengan negatif 4 kurang 3 sama dengan negatif 7. Baris 2 kurang baris 1 sama dengan 8 negatif kurang negatif 2 sama dengan 10. Hasil dari A21, A22, A23, dan A24 ini akan menjadi baris kedua, nilai untuk bilangan lainnya tetap sama. Pada tahap keempat, kita mengubah baris ketiga pada kolom pertama dan baris ketiga pada kolom kedua menjadi angka 0, dan baris ketiga pada kolom ketiga menjadi angka 1. Caranya yaitu baris ketiga ditambah negatif 1 kali baris 1, yang berarti 1 tambah negatif 1 kali 1 sama dengan 1 tambah negatif 1 sama dengan 0. Baris ketiga tambah negatif 1 kali baris 1 sama dengan 1 tambah negatif 1 kali 1 sama dengan 1 tambah negatif 1 sama dengan 0. Pada kolom ketiga, baris 3 tambah negatif 1 kali baris 1 sama dengan 4 tambah negatif 1 kali 3 sama dengan 4 tambah negatif 3 sama dengan 1. Pada kolom keempat baris 3 yaitu baris 3 tambah negatif 1 kali baris 1 sama dengan 4 tambah negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Hasil dari A31, A32, A33, dan A34 ini akan menjadi baris terakhir untuk baris ketiga. Pada tahap terakhir, setelah melengkapi ciri-ciri eliminasi Gauss dan mendapatkan matriks yang eselon baris, kita dapat melanjutkannya dengan mencari nilai variabel X, Y, Z dengan mensubstitusikannya. Dari matriks di atas, maka didapatkan SPL3 variabel, yaitu X tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2, Y kurang 7Z sama dengan 10, Z sama dengan 6. Kemudian kita harus mensubstitusikannya persamaan linear di atas untuk memperoleh nilai variabel X, Y, Z, karena nilai Z sudah diketahui yaitu Z sama dengan 6. Maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari variabel Y dengan mensubstitusikannya dengan persamaan linear dengan persamaan pada baris kedua. Mulai dari Y kurang 7Z sama dengan 10, Y kurang 7 kali 6 sama dengan 10, Y kurang 42 sama dengan 10, lalu pindahkan 42-nya menjadi Y sama dengan 10 tambah 42. Jadi hasil nilai dari variabel Y adalah 52. Dan terakhir kita akan mencari nilai variabel X dengan mensubstitusikannya dengan persamaan linear pada baris pertama. Mulai dari X tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2, X tambah 52 tambah 3 kali 6 sama dengan negatif 2,
X tambah 52 tambah 18 sama dengan negatif 2. Lalu X tambah 70 sama dengan negatif 2. Dan pindahkan 70-nya, X sama dengan negatif 2 kurang 70, yang hasilnya akan menjadi X sama dengan negatif 72. Dengan ini, maka kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari variabel di atas, yaitu X-nya sama dengan negatif 72, Y-nya 52, dan Z yang hasil nilainya 6. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materinya masing-masing dengan sangat baik. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu metode Gauss-Jordan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode eliminasi Gauss-Jordan, cara penyelesaian metode Gauss-Jordan hampir sama dengan metode Gauss. Namun pada metode Gauss kita hanya menghasilkan matriks yang eselon baris, sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan ini perbedaannya hanya kita harus membuat elemen-elemen di atas maupun di bawah diagonal utama menjadi bernilai 0, sehingga hasilnya menjadi matriks eselon yang teredukasi, yaitu menjadi sebuah matriks dengan diagonal satuan atau matriks identitas yang semua elemen pada diagonal utama bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Untuk contoh metode eliminasi Gauss-Jordan, diketahui SPL3 variabel, tentukan nilai dari variabel persamaan linear tersebut. Yang pertama ada X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 4, 2X ditambah 7Y ditambah 4Z sama dengan 6, 2X ditambah 9Y ditambah 7Z sama dengan 4. Untuk tahap pertama, sama seperti metode Gauss, pertama kita harus mengubah persamaan linear 3 variabel di atas menjadi sebuah matriks yang teraugmentasi. Baris pertama ada 132 yang diambil dari X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Baris kedua 274 diambil dari 2X ditambah 7Y ditambah 4Z sama dengan 6. Baris ketiga diambil dari 3X ditambah 9Y ditambah 7Z sama dengan 4. Untuk variabel X dan Y, jika di depan variabel tidak ada angkanya, maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut sertakan ke dalam matriks, misalkan X menjadi 1. Untuk tahap kedua, karena baris pertama pada kolom pertama A111 sudah bernilai 1, maka kita akan mengubah baris kedua terlebih dahulu. Baris kedua dikurang 2B sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 0. B2 dikurang 2, baris pertama sama dengan 7 dikurang 2 dikali 3, 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. Baris kedua dikurang 2 baris ke 1 sama dengan 4 dikurang 2 dikali 2. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Baris kedua sama dengan 2 baris 1. 6 dikurang 2 dikali 4. 6 dikurang 8 sama dengan negatif 2. Hasil dari A21, A22, A23, dan A24 akan menjadi baris kedua, dan untuk elemen lainnya tetap sama. Untuk tahap ketiga, selanjutnya kita akan mengubah nilai pada baris ketiga. Baris ketiga dikurang 3, baris pertama sama dengan 3 dikurang 3 dikali 1, hasilnya 0. Baris ketiga dikurang 3 baris pertama, 9 dikurang 3 kali 3, hasilnya juga 0. Baris ketiga dikurang 3 baris pertama, 7 dikurang 3 dikali 2, sama dengan 7 dikurang 6, hasilnya 1. Baris ketiga dikurang 3 baris pertama, 4 dikurang 3 dikali 4, 4 dikurang 12 sama dengan negatif 8. Hasil dari A31, A32, A33, dan A34 akan menjadi baris ketiga. Untuk tahap keempat, karena baris pertama pada kolom kedua A12 dan baris pertama pada kolom ketiga A13 belum bernilai 0, maka kita harus mengoperasikan agar bernilai 0 sehingga menjadi matriks yang teredukasi. Untuk baris pertama dikurang 3, baris kedua sama dengan 1 dikurang 3 dikali 0, jadi 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. B1 dikurang 3 baris 2 sama dengan 3 dikurang 3 dikali 1, 3 kurang 3 hasilnya adalah 0.
baris ke-1 dikurang 3 baris kedua, sama dengan 2 dikurang 3 dikali 0, 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2. B1 dikurang 3 baris 2, sama dengan 4 dikurang 3 dikali negatif 2, sama dengan 4 dikurang negatif 6, hasilnya adalah 10. Hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi baris pertama. Untuk mengubah A13, baris pertama dikurang 2 baris ketiga, sama dengan 1 dikurang 2 dikali 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1. Baris pertama dikurang 2 baris ketiga, sama dengan 0 dikurang 2 dikali 0, 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Baris 1 dikurang 2 baris ketiga, sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1, 2 dikurang 2 hasilnya 0. Baris pertama dikurang 2 baris ketiga, 10 dikurang 8 negatif 8, sama dengan 10 dikurang 16, hasilnya adalah 26. Hasil dari A11, A12, dan A13, A14 ini akan menjadi tahap terakhir untuk mengoperasikan baris pertama, sehingga kita sudah mendapatkan matriks yang teredukasi. Setelah kita menghasilkan matriks eselon teredukasi yang membentuk sebuah matriks identitas seperti di atas, maka kita tidak perlu mensubstitusikannya seperti pada eliminasi Gauss, karena sudah dapat diketahui nilai variabelnya, yaitu X sama dengan 26, Y sama dengan negatif 2, dan Z sama dengan negatif 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi kelompok kita. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.